Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam terus me people. Kembali lagi dengan saya Ade Saputra, Departemen Project. Pada kesempatan minggu kali ini saya akan membahas tentang skill dalam proses problem solving. Pada minggu yang kemarin saya membahas proses untuk memecahkan problem solving. Sekarang skill apa aja sih yang kita perlukan dalam proses problem solving? Nah, problem solving ini melatih kemampuan dalam memecahkan masalah adalah bagian penting untuk pengembangan kapasitas diri kita. Akan ada banyak keterampilan yang terasah seiring proses pelatihan problem solving. Apa saja? Berikut beberapa keterampilan yang akan terasa ketika mengikuti pelatihan problem solving. Yang pertama, kita itu mendapatkan kemampuan mendengar atau listening ya. Mendengarkan secara aktif membantu kita mengumpulkan informasi berharga untuk pemecahan masalah. Pemecahan masalah yang baik dapat mengidentifikasikan semua orang yang terlibat, mendorong semua orang untuk terlibat dan secara aktif mendengarkan pendapat yang berbeda untuk memahami masalah, akar masalahnya, dan solusi yang kita dapat terapkan. Itu poin yang pertama. Terus yang kedua, pemikiran kritis atau critical thinking. Pemikiran analitis membantu untuk memahami masalah dan penyebabnya. Kemampuan membangun sebab dan akibat sangat penting dan berkaitan dalam mengantisipasi efek jangka panjang dari suatu tindakan yang sudah kita laluin gitu ya. Terus kemampuan analisis ini memberikan efektivitas dari sebuah solusi tersebut gitu. Yang ketiga, berpikir secara kreatif atau kreatif thinking ya. Pemecahan masalah mengharuskan seseorang untuk menciptakan keseimbangan antara logika dan kreativitas gitu ya. Kreativitas dapat menuntun dan menemukan penyebab dari masalah tersebut. Hal ini juga membutuhkan kreativitas untuk mengembangkan solusi inovatif. Orang-orang kreatif biasanya membawa perspektif unik dan memberikan arah baru bagi perusahaan gitu. Itu berpikir secara kreatif ya. Terus yang keempat, komunikasi atau bahasanya lainnya communication ya. Dalam proses pemecahan masalah, penyampaian pendapat atau pemaparan sebuah pendapat tersebut dari sebuah masalah atau solusi pasti memerlukan kemampuan komunikasi yang baik, dan cara kita menyampaikan juga dengan yang baik, sopan, sehingga pendengar yang mendengarkan pendapat atau solusi kita dapat diterima. Jadi komunikasi efektif yang dimaksud bisa dalam bentuk lisan ataupun tertulis ya. Yang kelima, kerjasama atau teamwork. Dalam proses pemecahan masalah pastinya melibatkan kerja tim. Ada proses diskusi atau bertukar pikiran untuk mengumpulkan berbagai pendapat dan pandangan seseorang terhadap sebuah masalah. Selanjutnya, tim akan menentukan solusi terbaik dari proses kerjasama tersebut. Nah, itu poin yang kelima. Yang keenam atau yang terakhir, pengambilan keputusan atau decision making. Seseorang harus dapat memutuskan metode apa yang harus digunakan untuk mengidentifikasikan sebuah masalah. Solusi mana yang harus kita ambil dan bagaimana mengimplementasikan solusi tersebut. Hampir setiap tahap pemecahan masalah mengharuskan seseorang membuat keputusan. Selain itu, kemampuan memecahkan masalah menjadi cerminan profesionalitas seseorang. Dalam jangka panjang, perusahaan yang menggunakan pelatihan dan pemecahan masalah akan memungkinkan karyawan mereka untuk secara efisien dan produktif mengelola setiap interaksi internal atau eksternal dengan profesionalisme yang akan menguntungkan bisnis secara keseluruhan. Jika jika kita ingin merencanakan sebuah bisnis dengan mumpuni, tak perlu khawatir. Kita harus mengimplementasikan skill-skill yang harus kita persiapkan untuk problem solving tersebut. Jadi itu skill yang kita perlukan untuk problem solving. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Saya Desa Putra dari Departemen Project.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.